인도네시아 축구를 사랑하시는 모든 분들에게 이 자리를 빌어서 너무 감사하고 제가 있는 동안은 너무 사랑을 많이 받아서 나는 행복했고 그럼으로써 또 인도네시아 팬들이나 국민들한테 너무 감사하게 생각하고 있다. 그리고 우리 PS사의 에릭 회장님을 비롯해서 우리 새로운 감독 모두 다 성공할 수 있게끔 저는 진심으로 바라고 있고 우리 선수들이 같이 하나가 돼서 2026년 월드컵을 꼭 나갔으면 좋겠다. 그럼으로써 내가 같이 이제까지 5년 동안 키워놨던 우리 선수들, 그 다음에 5년 동안 만들어놨던 시스템에 Patrick Kluivert telan malu bersama timnas Shin Tae-yong, keberhasilannya menjadi tamparan keras. Jakarta, 20 Maret 2025, nama besar pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, sempat menggema di dunia sepak bola Indonesia setelah ia dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia. Kluivert, yang dikenal sebagai legenda sepak bola dengan segudang pengalaman internasional, dipandang sebagai sosok yang dapat membawa angin segar bagi timnas Garuda. Namun, perjalanan Kluivert di timnas Indonesia berakhir dengan cara yang cukup memalukan dan penuh kontroversi, yang memunculkan pertanyaan besar mengenai keputusan kepelatihan yang diambil oleh PSSI. Keberhasilannya yang sempat diimpikan berbalik menjadi tamparan keras bagi timnas dan juga bagi dirinya sendiri. Awal yang penuh harapan. Pada awal karirnya bersama timnas Indonesia, Patrick Kluivert disambut dengan antusiasme yang luar biasa oleh banyak penggemar sepak bola tanah air. Nama besarnya, yang pernah bersinar di klub-klub raksasa Eropa seperti Barcelona dan Ajax Amsterdam, memicu harapan tinggi. Banyak yang percaya bahwa kedatangan Kluivert sebagai pelatih timnas akan mengubah wajah sepak bola Indonesia, mengingat pengalamannya di level internasional dan rekam jejaknya sebagai pemain bintang. Di awal kepelatihan, Kluivert berhasil mengumpulkan sejumlah pemain muda berbakat yang memiliki potensi besar. Para pemain muda ini seolah-olah memiliki kesempatan untuk berkembang lebih jauh di bawah bimbingan seorang pelatih berpengalaman. Namun, meski banyak yang berharap, ada juga kekhawatiran terkait adaptasi Kluivert dengan filosofi sepak bola Indonesia yang lebih mengutamakan kekompakan tim dan permainan kolektif. Bersama Kluivert, Indonesia sempat merasakan perbaikan dalam beberapa aspek, seperti serangan yang lebih bervariasi dan adanya permainan yang lebih atraktif. Namun, itu tidak cukup untuk membawa Indonesia menembus level yang lebih tinggi, dan masalah sebenarnya baru muncul setelah beberapa pertandingan penting. Ketegangan dengan pelatih Shin Tae-yong. Salah satu masalah utama yang muncul selama masa kepelatihan Kluivert adalah ketegangan antara dirinya dengan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini sudah memegang kendali atas timnas Indonesia selama beberapa tahun dan dikenal dengan pendekatannya yang sangat disiplin serta fokus pada pertahanan solid dan organisasi tim yang kuat. Shin Tae-yong berhasil mengangkat performa Indonesia dengan mendekatkan timnas kepada standar yang lebih tinggi dalam beberapa kompetisi internasional. Namun, gaya kepelatihan Shin Tae-yong yang keras, yang kadang dianggap terlalu kaku oleh beberapa pihak, berlawanan dengan filosofi Kluivert yang lebih mengutamakan kebebasan berekspresi dan kreativitas individu. Kluivert yang sebelumnya memiliki pengaruh besar di Eropa, memiliki pandangan berbeda mengenai bagaimana seharusnya tim nasional berkompetisi di panggung internasional. Ia lebih berfokus pada penyerangan dan kebebasan bermain, yang bagi sebagian pemain mungkin terasa menyenangkan, tetapi bagi sebagian lainnya malah menciptakan ketidakseimbangan dalam tim. Konflik ini memunculkan masalah yang cukup besar dalam internal tim. Beberapa pemain merasa bingung dengan perubahan pendekatan yang begitu drastis, dan ada yang merasa kurang nyaman dengan sistem yang diterapkan Kluivert. Ketegangan ini semakin memburuk setelah Kluivert melakukan perubahan dalam strategi dan formasi yang mengarah pada kebingungannya tentang pengelolaan tim, terutama di lini belakang yang terbilang lemah. Keberhasilan yang membawa kekecewaan. Puncaknya terjadi pada sejumlah pertandingan penting yang menunjukkan kelemahan yang cukup nyata.
Timnas Indonesia, yang sebelumnya berada di jalur yang baik dalam beberapa ajang kualifikasi, malah menderita serangkaian kekalahan yang menggelikan. Kekalahan-kekalahan telak tersebut, baik melawan tim yang lebih besar ataupun yang lebih rendah peringkatnya, menjadi pukulan keras bagi Kluivert dan para pemain. Sebuah pertandingan yang tak terlupakan adalah ketika Indonesia harus menyerah 3-0 di kandang sendiri terhadap tim yang dipandang lebih lemah. Kekalahan ini memunculkan kritik pedas dari berbagai pihak, terutama setelah sebelumnya Timnas Indonesia tampil menjanjikan di bawah Shin Tae-yong. Serangkaian kekalahan tersebut menjadi lebih memalukan karena tidak hanya berimbas pada hasil akhir yang buruk, tetapi juga pada performa individu para pemain yang tampak kehilangan arah dan semangat. Banyak pemain yang seakan-akan terjebak dalam kebingungan taktik dan strategi yang diterapkan Kluivert. Bahkan, beberapa pemain yang sebelumnya tampil cemerlang justru tampak kehilangan bentuk permainan mereka yang sebelumnya solid dan terorganisir dengan baik. Beberapa kritikus menyebutkan bahwa permainan Indonesia semakin tidak terstruktur dan cenderung mengandalkan individualitas pemain, yang menyebabkan tim terlihat tidak kompak. Masalah mental dan komunikasi dalam tim. Selain masalah taktik dan formasi, perbedaan filosofi antara Kluivert dan pemain juga terlihat dalam hal komunikasi. Kluivert, dengan gaya kepelatihan yang lebih santai dan cenderung memberikan kebebasan kepada pemain untuk berkreasi, tidak dapat mengelola mentalitas tim dengan cukup baik. Banyak pemain yang merasa kehilangan arah dalam menghadapi pertandingan besar, dan ketegangan semakin meningkat ketika hasil buruk terus datang. Pemain yang dulunya merasa nyaman dengan pendekatan Shin Tae-yong yang lebih tegas dan terorganisir, tiba-tiba harus beradaptasi dengan perubahan yang sangat drastis. Hal ini menciptakan ketidakstabilan dalam tim, yang pada akhirnya berujung pada penurunan performa. Kluivert gagal untuk mengembalikan semangat juang yang sebelumnya ada di Timnas Indonesia, dan malah memperburuk masalah yang sudah ada. Pergeseran kepelatihan, kembali ke Shin Tae-yong. Setelah serangkaian kekalahan yang menghancurkan dan krisis kepercayaan terhadap Kluivert, pihak PSSI akhirnya memutuskan untuk kembali mempercayakan Timnas Indonesia kepada Shin Tae-yong. Meskipun sudah ada ketegangan sebelumnya antara keduanya, keputusan untuk mengembalikan Shin Tae-yong menunjukkan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut masih dianggap sebagai sosok yang lebih mampu untuk menstabilkan tim. Meskipun banyak yang mengkritik pendekatan kerasnya, hasil yang telah ia raih sebelumnya menunjukkan bahwa ia mampu menjaga disiplin dan kekompakan tim yang lebih baik. Shin Tae-yong yang dikenal dengan sistem pertahanan yang kokoh dan permainan kolektif yang solid, dipercaya akan lebih mampu untuk mengembalikan Indonesia ke jalur yang lebih stabil. Keputusan tersebut disambut dengan harapan bahwa Indonesia dapat kembali menemukan ritme permainan mereka yang lebih terstruktur dan memperbaiki hasil buruk yang telah terjadi.